mungkin kalau nggak ada Pak Kiai Imad, mungkin maaf aja nih ya, bukan masalah nasabnya, nggak kayak Imad, ini siapa sih Kiai Imad? Nah, itu satu orang itu loh, menggelegar, mengenal Banten. Coba kalau seandainya ada 10 orang seperti itu, dengan permasalahan yang lain yang berbeda, saya kira ini bisa menggelegarkan, memaniskan, ya, luar biasanya dari Provinsi Banten. Akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah nih. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga. Bahwa ini kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah, ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Makanya saya sudah memaafkan. Kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Agama prestasi. Agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama takwa. Siapa orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus membangun sebuah kesadaran yang dinapasi diwanansai oleh tausiah kebangsaan. Prof. Sibli, nomor 1 adalah riswatul asia-sia. Nah, gitu loh. Di paragraf yang terakhir, hindari membangun peradaban yang aman, damai, dan bermartabat, maka harus menghindari praktek-praktek yang mengarah kepada riswah. Supaya bermartabat. Pak Kiai, ini maaf aja saya sampaikan. Ini kemarin Pak Kiai Ma'ruf, kita nanti sama-sama lagi ya. Dulu saya waktu di Tanah Ranis 3 kali saya diminta ceramah. Di Tanara, ada Pak Jokowi juga. Saya sampaikan, kalau ada praktik-praktik yang melemahkan, atau boleh jadi menghilangkan, memahzubkan daripada, yaitu money politik, ini nggak mungkin akan terbangun ini. Mungkin ada pendidikan, jadi ini tugas Majelis Ulama berat sekali. Karena di buku itu saya baca ada jihad pendidikan. Nah, pendidikan salah satunya menurut saya, misi yang harus kita bangun, yang harus kita sosialisasikan, yang harus kita masyarakatkan, yang harus kita bumikan adalah bagaimana anak-anak kita sejak dini tahu bahwasanya riswah itu adalah haram gitu loh. Jadi polisi nggak sibuk gitu loh. Pemerintah nggak sibuk, akan terbangun. Ini kan belum ada visi yang sama kita. Bagaimana mengedukasi masyarakat kita supaya memang mereka tahu posisi praktek-praktek yang membuat orang dengki, iri, benci, bahkan tidak mau memilih. Salah satunya adalah ini. Saya salah satu dosen komunikasi politik. Saya tanyakan, kamu kenapa nggak partisipasi? Karena mereka katakan, mana kita mau milih, katanya orang nggak adil kok. Yang banyak uang bermain uang, saya lihat langsung, saya menerima langsung. Ini tugas yang benar Pak Kiai, para majelis ulama, memberikan itu irsyad dan irsadiyah, pencerahan.
memberikan penjelasan kepada umat kita agar dalam masalah pilkada itu betul-betul berkomitmen dengan apa yang ditausiahkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Apa yang disarankan oleh Majelis Ulama Pusat itu ditausiahnya ada 5 poin itu. Kalau kita bahas itu, tapi intinya yang pertama yang kita tanamkan bahwasanya seluruh imamah ada suatu keniscayaan. Memilih pemimpin kewajiban, tidak boleh haram hukumnya, golput. Tidak boleh kalau seandainya anak bangsa ini nggak berpartisipasi, nggak berkontribusi, haram hukumnya. Ini harus sampai ke lapisan masyarakat kita, mulai pada anak didik kita. Mereka sudah harus sejak dini bahwa ini loh sesungguhnya memilih pemimpin adalah hal yang wajib. Itu di garis yang pertama dari tausiah. Nasbul imam ala nazaratil Islam bahwa wajibun, suatu kewajiban. Oleh karena itu poin yang keduanya harus kita mencari memilah siapa mereka mempunyai watak tabiat, sikap yang memang ada keberpihakan kepada kemajuan bangsa dan negara. Kemajuan bangsa dan negara. Saya kan nggak usah panjang-panjang Pak Prof. Sipli ya. Yang penting kan saya bisa hadir gitu. Tadi saya mikir-mikir sudah sepot jantung juga sampai enggak seperti itu. Saya biasanya kalau pulang saya lewat sini jam 3 malam Pak Prof. Sipli. Pulang ke Lampung karena masih ada rumah di Lampung. Saya istirahat sebelum Merak ada masjid, sholat subuh di situ nunggu sholat subuh. Tadi berani-berani betul ya, berani-berani betul coba-cobalah 6.30 saya dari Jakarta. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah saya bisa menghadiri ini mewakil dari yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang kebetulan biasanya dalam tata kelola organisasi Majelis Ulama Indonesia itu selalu diperintahkan atau diberikan tugas saya koordinator wilayahnya. Kemarin saya di Monep nggak bisa hadir. Kebetulan saya masih di Aceh, ada di Medan, jadi saya tertunda rasa kangennya dengan sahabat saya ya, masih sekarang terkabur. Jadi saudara sekalian, ini suatu program yang memang nantinya akan saya sampaikan ya, ke Majelis Ulama Indonesia agar ada edukasi dini. Nah edukasi dini itu beratnya. Khususnya menggerakkan pesantren dulu deh, pesantren ini luar biasa. Saya meminta hormat ya kepada pimpinan pondok pesantren, ini luar biasa. Nah, ini kantong-kantong calon pemimpin yang akan datang ya. Ingat ya, 50 tahun yang silam saya seperti ini, kadang makan, kadang tidak. Kemudian yang keduanya yang ingin saya sampaikan dan harapan dari Majelis Ulama Indonesia sudah barang tentu adalah dalam mukadah ini sedapat mungkin, seoptimal mungkin fokus kepada masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh anak bangsa. Itu yang realistis, program yang realistis. Gak usah terlalu ke atas, gak terlalu langsung melangit. Yang penting istilahnya program ini sesuai dengan permasalahan problematik yang tengah dihadapi oleh yaitu saudara-saudara kita yang ada di Banten. Masalah nggak ini masalah Banten? Perlu ada pemetaan masalah-masalah apa? Karena saya sedikit pengalaman ya Pak Sipli ya, saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, berat sekali itu, culture-nya itu lain gitu loh. Culture-nya beda dengan di Banten, beda dengan di Jakarta, beda dengan daerah yang lainnya. Membangun anak bangsa yang bermartabat, ini perjalanan. Apakah mungkin ya setelah pemerintahan ini Pak Prabowo kan bisa mengarah ke sana? Untuk bisa mengarah ke sana tidaknya ada guidance. Beda dari kita. Pak Ketua Umum, Pak Bazari, ini usahakan desain program-program yang kira-kira mengarah kepada membangun atau mewujudkan yaitu program-program membangun martabat anak bangsa. Secara konseptual kan belum ada Pak Profesor Sipli ya, belum ada kita. Gimana sih martabat itu formatnya gimana kira-kira? Belum ada. MUI pusat aja belum ada. Ya Pak Sekjen, Pak Sutaris itu ya, Pak Endang, belum ada kita formatnya. Membangun manusia bermartabat, membangun itu anak bangsa yang bermartabat belum ada kita. Kalau membangun kedamaian itu sudah biasa dilemparkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Kemudian yang ketiganya sudah barang tentu menurut saya ada bangunan kebersamaan, istilahnya kebersamaan adalah keukhuwahan yang hakiki, persaudaraan antara pengurus dengan pengurus. Kalau sudah soliditasnya luar biasa, saya kira ini bisa diwujudkan. Kemudian ada bangunan komunikasi dengan pihak pemerintah. Ini menurut saya wajib. Banyak kegagalan-kegagalan dari kawan-kawan MUI pusat. Ini gagal karena apa? Bangunan komunikasi action itu nggak ada. Jangan pernah kita merasa bisa mengerjakan sendiri. Jangan merasa kita bisa kerja sendiri. Nggak mungkin. Karena ada pengurus sampai hari ini dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, provinsi di daerah Indonesia ini yang merasa diri cukup nggak usah bantuan dari pihak pemerintah. Nyatanya ya seperti itu. Banyak masalah.
Nah, kita ingin ada sebuah bangunan community action antara Majelis Ulama Indonesia dengan pihak pemerintah. Karena apa? Karena memang institusi ini kan wadah himpunan daripada yaitu para ulama, para suama. Para ulama dan para zuama dan para cendekiawan muslim. Nah, ini bagaimana menitinya? Membuat jalan jalan emas yang bisa mendekatkan, saling mendekat kepada yaitu 3 komunitas ini. Ini yang perlu kita pikirkan. Mungkin program-program ini tidak terlalu banyak, Mukerda ini, tapi cukup. Ini masalah yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan oleh kita Majelis Ulama Indonesia yang ada di Banten. Kalau menurut saya juga ini kalau di Banten saya kira mengembalikan peradaban yang mulia ya Pak Mas Ibi ya. Dulu bagaimana suara Banten gitu. Yang lapas nuansanya itu penuh dengan kultur ya masyarakat yang Islamis, yang agamis. Saya bertemu banyak kawan-kawan di Banten yang di Selon Jari, di Kudus, menggali ilmu dan sebagainya. Maaf saja, itu sama-sama dengan saya. Saya berpikir, kalau ilmu Banten, saya dulu ke sini, pernah guru saya ngomong, Sodik, itu saya masih muda, Sodik, kalau mau meniti di dinding ini tanpa pegangan, itu bisa Sodik katanya. Kalau ingin maaf aja, ini bisa Sodik. Saya ini itu bisa kembali, bisa digali, bisa dikembangkan menjadi sebuah karakter daripada masyarakat yaitu Banten. Saya masih mengagumi betul. Ya mungkin kalau nggak ada Pak Kiai Imad mungkin maaf aja nih ya, bukan masalah nasabnya nggak kayak Imad. Ini siapa sih Kiai Imad? Nah itu satu orang itu loh menggelegar, mengenal Banten. Coba kalau seandainya ada 10 orang seperti itu dengan permasalahan yang lainnya berbeda, saya kira ini bisa menggelegarkan, memaniskan, ya luar biasanya dari Provinsi Banten. Ini perlunya sebuah bangunan komunikasi. Ini sebagai mungkin ya masukan untuk kawan-kawan pimpinan ya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Harus ada penguatan komunikasi action dengan yaitu seluruh instansi pemerintah dan ormas Islam. Karena sesungguhnya tadi sudah ditegaskan dan tepat sekali kata Ketua Umum bahwasanya Majelis Ulama ini bukan hanya milik sekelompok organisasi saja, tidak, tapi seluruh ormas Islam. Tapi kita teliti nanti kira-kira dari ormas Islam sudah terakomodir belum menjadi pengurus. Cek coba. Nah, saya kemarin ke Medan masih belum masuk juga. Kemudian ke Sulawesi Tengah nggak masuk semuanya. Yang banyak mendominasi aja lain. Nah ini yang perlu di program-program sederhana saja lah. Nah kira-kira bisa kita kerjakan dan sesuai dengan kemampuan dana yang kita miliki. Dan yang paling penting adalah bagaimana kondisi real dari masyarakat Provinsi Banten. Mudah-mudahan Mukerda ini akan mampu memproduk